banyak masyarakat, bahkan juga menarik perhatian dari Bapak Presiden, maka kemudian kita bertemu secara informal, pada hari ini bertemu secara resmi antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan Komnas HAM. Nah, dalam pembicaraan kami tadi, nggak panjang-panjang kami bicara karena memang sudah berkali-kali sebetulnya antara Komnas HAM dengan Polri ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip seperti ini. Dulu kalau teman-teman masih ingat ada peristiwa Mei 2019, di mana ada tim yang dibentuk di Polri, kemudian ada timnya Komnas HAM. Nah, itu juga melakukan pekerjaan dengan tugas fungsinya masing-masing, tapi ada mekanisme koordinasi yang intensif. Dan hasilnya kemudian kita sampaikan bersama-sama beberapa hal yang kemudian menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Kalau teman-teman juga ingat peristiwa KM50 juga begitu. Ada dengan pola yang sedikit berbeda, di mana Komnas HAM mungkin melangkah lebih jauh sampai pada tingkat melakukan pengujian data, pencarian barang bukti dan lain-lain, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian hasilnya diberikan kepada Mabes Polri sebagai kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik Bareskrim oleh Mabes Polri, kan begitu. Jadi pola-pola seperti ini sebenarnya bukan satu pola yang baru, jadi sudah pengalaman, saling kenal. Karena itu tadi tidak terlalu lama kami bicara, kita menyepakati bahwa Komnas nanti akan jalan dengan tugas fungsinya sendiri. Tim yang dipimpin oleh Pak Gatot dan Pak Agung dari Mabes Polri sebagai tim khusus, ya, itu juga jalan sendiri. Tapi kita akan bekerja, berkoordinasi untuk hal-hal tertentu yang kita pikir kita perlu. Misalnya, sebagai contoh, misalnya manakala Komnas HAM membutuhkan data-data forensik yang lebih mendalam, tentu kami akan meminta bahan-bahan yang ada di tim kepolisian dan hal-hal lain. Sebaliknya, karena kami juga melakukan proses pemantauan penyelidikan ke berbagai tempat, ya bisa jadi juga kami punya bahan-bahan yang kami miliki tetapi tidak dimiliki oleh tim khususnya Mabes Polri. Kami bisa juga men-sharingkannya, membagikannya itu. Tapi tujuannya sama, yaitu nanti pada akhirnya kita bisa membuka tabir persoalan ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kan itu pertanyaan publik kan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian dan tentu saja tidak bisa kita lupakan adalah menjawab rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, maupun rasa keadilan publik demi tegaknya hukum di negeri kita. Itu penting sekali untuk menjaga integritas dari penegakan hukum Indonesia, terutama untuk Polri, dan juga sebetulnya integritas bagi Komnas HAM sebagai lembaga, bagian dari lembaga pengawasan penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebih begitu tadi yang kita bicarakan. Nanti selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan yang intensif untuk memperdalam pekerjaan kedua belah pihak. Sekali lagi kami atas nama Komnas HAM mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan dan keterbukaan. Sejak awal kami senang karena pihak kepolisian bukan saja secara terbuka meminta keterlibatan Komnas HAM, tetapi juga secara prinsip sudah menunjukkan kehendak yang sangat bagus untuk akuntabel, ya, betul-betul menjadi mitra strategis, sehingga apapun kita bisa bicara secara transparan antara pihak Komnas HAM dan pihak Mabes Polri.